إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Bertakwalah kepada Allah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu adalah dengan menjalankan segala perintah Allah Azza wa Jalla di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, mengharapkan ridhonya semata. Dengan menjauhi segala larangan Allah di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, mengharap atau takut akan siksa Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semua merindukan pedagang sesungguhnya. Kita mencari pedagang yang sebenarnya. Pedagang dunia sungguh amat banyak jumlahnya. Pedagang yang memperdagangkan barang-barang dunia, pembisnis, jumlah mereka sangatlah banyak. Yang dimaksud pedagang sesungguhnya adalah mereka yang berdagang akhirat. Mereka adalah pedagang-pedagang akhirat. Apakah ada perdagangan akhirat? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam banyak firman-Nya. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, Allah menyebutkan siapa sebenarnya pedagang, siapa pembelinya, apa barang dagangannya, dan berapa besar penawaran daripada pembeli terhadap dagangan yang dijualkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli, Allah yang membeli minal mu'minin, dari kaum orang-orang yang beriman, berarti mereka pedagangnya, anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka barang dagangannya. Bi anna lahumul jannah, penawarannya besar, bahwa Allah beli tubuh mereka, jasad mereka, harta-harta mereka dengan surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berarti ada perdagangan akhirat, ada. Dan ini adalah perdagangan yang sesungguhnya. Ini yang kita sampaikan di awal. Kita merindukan pedagang-pedagang akhirat. Orang
banyak yang pandai berdagang dunia, tapi sayang sekali kepandaian mereka tidak pada perdagangan akhirat. Mana pedagang-pedagang sesungguhnya? Dialah yang berdagang bersama Allah dengan keuntungan yang besar. Disebutkan dalam lanjutan ayat, mereka ini membuktikan, mereka memberikan jasad jiwa mereka, harta mereka berperang. Dan mereka diperangi, mereka terbunuh, dan mereka yakin terhadap janji Allah. Dan Allah mengatakan, ya, berbahagialah dengan perdagangan kalian yang kalian lakukan. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Jadi pembelinya adalah Allah Azza wa Jalla. Kita ini pedagangnya. Allah membeli apa? Allah memberi barang yang harus kita korbankan untuknya. Jiwa kita, harta kita, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa penawarannya? Upahnya adalah surga. Besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan, melengkapi tentang perdagangan ini, karena pentingnya maksud dari perdagangan yang sedang dilakukan antara makhluk dan Allah, Khalik pencipta mereka. Dalam surah As-Saff Allah berfirman dalam ayat 10 sampai ke 13, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dengarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apa kamu mau aku tunjukkan? Allah mengatakan demikian kepada hamba orang yang beriman. Aku tunjukkan kepada anda, kepada kalian, perniagaan yang menyelamatkan kalian daripada siksa neraka. Tadi di ayat At-Taubah, surga penawarannya. Sekarang diselamatkan daripada neraka. Allah. Lalu apa yang kita dagang? Apa yang kita perjualbelikan? Tu'minuna billahi wa rasulih. Anda harus beriman. Ini perdagangannya, ini barangnya, kita harus punya. Kita harus adakan. Punya stok yang banyak. Cari kualitas yang terbaik. Tu'minuna billah, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan Anda berjihad di jalan Allah. Jihad di medan perang. Tidak jihad di medan ilmu. Jihad di medan syahwat dan syubhat. Dengan jiwa kalian korbankan dan harta kalian korbankan untuk berjuang di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian jika kalian mengerti, mengetahuinya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya masuk surga, diselamatkan dari neraka, yaghfir lakum dzunubakum. Ini penawarannya tambah, diberi tambahan oleh Allah. Saya lebihkan, saya beli dengan saya lebihkan harganya. Yaghfir lakum dzunubakum. Akan diampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat. Dan kalian akan dimasukkan ke surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sekedar taman, namun ada aliran sungai di bawahnya. Wa masakin thayyibah. Wa masakin thayyibah. Dan ada tempat tinggal yang thayyib. Kata ulama, ini thayyib bukan sekedar bangunannya thayyib, bagus, baik, bukan. Isinya pun thayyib, perabotannya thayyib. Jannatani min dahab, aniyatuhuma wa fihima, kata Rasulullah. Ada dua surga yang terbentuk dari emas. Bangunannya, perabotannya, dan seluruh yang ada pada dalamnya. Wa jannatan min fiddah, aniyatuhuma wa ma fihima. Dan ada dua surga yang terbuat dari perak. Apanya? Bangunannya, seluruh perabotannya, dan segala isi yang ada di dalamnya. Thayyib. Fi jannati adn. Dan bentuk taman tersebut adn, kekal.
Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbuna. Dan azim, ada yang lain lagi yang Allah siap janjikan untuk kalian, yang kalian senangi, pasti kalian sukai. Wah. Orang beli dengan harga yang berkali lipat, memberikan keuntungan untuk penjualnya. Hal ini Allah yang membeli, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya membeli dagangan kita dengan penawaran, dengan pembayaran yang berkali lipat untungnya. Makanya perdagangan ini judulnya bukan perdagangan yang ada ruginya, enggak. Perdagangan ini disebut dalam Al-Quran perdagangan yang tidak pernah kenal rugi, tidak akan rugi selama-lamanya. Innal ladina yatsluna kitaballah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 25. Innal ladina yatsluna kitaballah, yang membaca, senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mengerjakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang menginfakkan, membelanjakan hartanya secara diam-diam maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan dan tabur, mereka semua itu mengharapkan perniagaan Allah yang tiada rugi. Mereka-mereka yang beriman ini mengerti, memahami perniagaan ini tiada rugi. Inilah pedagang sesungguhnya, dan inilah perniagaan sebenarnya. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jangan mau kalah, jangan mau lemah di hadapan pedagang-pedagang dunia. Pedagang dunia tidak akan memejamkan matanya. Mereka tidak akan tidur sampai mereka mendata seluruh dagangannya, hasil niaganya, mana yang untung, mana yang rugi, dan mana yang masuk ke dalam modal mereka, dan mana yang akan mereka keluarkan pada esok harinya. Barulah mereka istirahat, barulah mereka tidur. Maka begitu seharusnya, wahai pedagang-pedagang akhirat, jangan terpejam mata ini sampai Anda pastikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kebaikan dan mana yang keburukan, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Hitung, data. Mereka mendata, kita tidak mendata. Kita mengatakan kita pedagang akhirat, jauh, belum. Kita belum dikatakan pedagang dunia, apalagi kita dikatakan pedagang akhirat. Karena tidak ada pedagang dunia yang tidak mau mendata data barang dagangannya, tidak mau mencatat untung dan ruginya. Tak ada pedagang dunia yang benar, yang ideal, yang normal. Mereka punya itu semua. Mana kita daripada pedagang yang sebenarnya? Jangan mau kalah, jangan mau lemah di hadapan para pedagang dunia. Mereka menghitung untung, memperkaya diri hanya untuk kenikmatan jasad. Rumahnya besar untuk biar nyaman jasadnya, kendaraannya bagus biar nyaman jasadnya, istrinya cantik biar nyaman jasadnya, perusahaannya banyak supaya nyaman jasadnya, hanya jasad. Sedangkan perdagangan akhirat, jasad dan ruh kita merasakan kenikmatan, berkali lipat kenikmatan. Bagaimana kita bisa kalah dengan mereka? Jangan mau kalah dan lemah di hadapan para pedagang dunia, yang mereka kalau mendapatkan untung masih diiringi rasa cemas, khawatir dirampok, dibakar, hilang. Kita perdagangan akhirat, setelah mendapatkan untung dari Allah, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih sedikit pun. Bagaimana kita menyia-nyiakan perdagangan akhirat bersama Allah, lalu kita serius perdagangan dunia bersama manusia yang nantinya akan kita tinggalkan semuanya. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Benar, di antara kita tidak ada yang maksum. Di antara kita tidak ada yang terbebas daripada melakukan dosa. Dan dosa setiap kali yang kita lakukan menjadi pemberat untuk beramal soleh. Amal soleh adalah barang dagangan kita. Sehingga dosa yang semakin kita banyak kerjakan, semakin berat langkah kita, semakin malas diri ini untuk beramal soleh. Lalu apa solusinya? Maka solusinya, saudara-saudara sekalian, solusinya adalah istighfar. Dengarkan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, awid lisanaka Allahumma firli. Wahai putraku, biasakan lisanmu ini mengucapkan Allahumma firli, ya Allah ampuniku. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah ampuni kesalahanku. Biasakan, rutinkan. Fa innaka la tadri mata tusibul maghfirah. Kamu tidak mengetahui kapan kamu menuai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dosa terhapuskan oleh ampunan, maka seseorang bisa beramal dan memperbanyak amal ketaatan. Karena sejatinya yang memperberat langkah seseorang, membuatnya malas, menunda-nunda amal ketaatan adalah dosanya. Perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dengarkan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Aksiru minal istighfar. Perbanyaklah untuk mengucapkan istighfar, permohonan ampun. Astaghfirullah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Perbanyak fi buyutikum, di rumah kalian. Bukan cuma di masjid, fi buyutikum, di rumah kalian. Bukan hanya di rumah, wa ala mawaidikum, dan di tanah-tanah lapang kalian, di perkebunan, di perhutanan, di tanah lapang kalian. Wa fi turuqatikum, di jalan-jalan kalian. Wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan di pertemuan-pertemuan kalian. Perbanyak istighfar. Fa inna lillahi sa'atin tatanazzalu fihi al-maghfirah. Allah punya waktu-waktu yang Allah rahasiakan kapannya. Allah rahasiakan waktunya, kesempatan yang Allah turunkan kepada hamba tersebut, maghfirah, ampunan, dan hamba tersebut mungkin tidak menyadarinya. Namun dia mendapatkannya. Kapan? Jika dia memperbanyak istighfar. Oleh karenanya tidak ada rugi kita menghiasi lisan ini, membasahinya dengan banyak istighfar. Perbanyak istighfar dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, tuba, beruntung, bahagia, liman wujida fi sahifatihi istighfaran, atau liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung bagi yang mendapatkan dalam lembar catatan amalnya banyak istighfar. Alhamdulillah. Jadi mudah ringan beramal karena sering istighfar. Catatan amalnya banyak istighfar. Alhamdulillah. Makanya Imam Ibnu Hajar pernah kemudian menyebutkan riwayat, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi, membiasakan, merutinkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan setiap kegundahan, kegelisahan, kelapangan. Wa min kulli mas'alatin makhraja. Dan setiap dari permasalahan jalan keluar.
wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia pernah duga. Maka saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin wa zawjatul mukminin rahimakumullah, ringankan langkah ini untuk beramal saleh. Amal saleh ini barang dagangan yang berharga bagi kita bersama Allah Azza wa Jalla, dengan perbanyak istighfar kepadanya. Basahi lisan ini dengan istighfar. Ganti perkataan-perkataan manusia, ganti kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lafadzkan dengan kebiasaan istighfar. Rutin beristighfar kepada Allah. Aqulu ma tasma'un. Ala wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika fi kitabil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.